Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 24 Juni 2024. Dan tentunya bersama saya, Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Ya, pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir pada pukul 17 WIB dikarenakan baru saja kita menyaksikan peringatan Hari Siaran Nasional ke-91 tahun 2024 bersama kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya, pemirsa, di informasi yang pertama, 3 rumah warga di Desa Lumbandolo, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal ludes terbakar. Asal mula api diketahui berasal dari rumah panggung yang ditinggal penghuni bekerja. Inilah video amatir yang direkam warga saat rumah panggung yang ditempati Amran Dhani Nasution di Desa Lumbandolo, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ludes terbakar pada Minggu sore kemarin. Dalam sekejap api membumbung tinggi hingga membakar 2 rumah yang ditempati oleh Nur Hayati dan Eslan Pulungan. Warga setempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun api dengan cepat menyambar ke rumah karena material mudah terbakar. Selain membakar 3 unit rumah, 1 unit sepeda motor milik korban juga ikut terbakar. Tak lama setelah mendapatkan laporan dari warga, 3 unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Sekitar 1 jam api bisa dipadamkan dari 3 rumah yang turut terbakar. Menurut saksi, diketahui api berasal dari rumah panggung yang tinggal oleh pemiliknya bekerja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini terjadi kebakaran rumah di Desa Lumbandolo sekitar jam 3 WIB sore dan mengakibatkan 3 rumah hangus. 2 rumah hangus dan 1 lagi kebakaran sedikit. Sementara itu, asal mula api belum dapat dipastikan, namun aparat kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian kebakaran. Pemirsa, seorang pria meninggal dunia akibat tertabrak kereta api jurusan Kota Medan menuju jurusan Kota Binjai menuju Kota Medan. Akibat kecerobohannya, korban yang nekat menyeberangi rel perlintasan kereta api ini terseret hingga 50 meter. Warga dikejutkan dengan terjadinya kecelakaan kereta api yang menabrak seorang pria di Jalan Pantai Selatan, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Minggu malam. Korban Jupiter Naibaho berumur 30 tahun merupakan warga Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Korban yang berjalan kaki seorang diri nekat untuk menyeberangi rel perlintasan kereta api tersebut. Meski warga sempat berteriak memanggil korban, namun tidak didengar atau diindahkan hingga korban tertabrak kereta api dan terseret hingga 50 meter dari lokasi penyeberangan. Kanit Samapta Polsek Medan Helvetia, Ibtu Untung Pramono mengatakan kondisi korban saat ditemui warga dalam kondisi mengenaskan, di mana kakinya terputus dan tubuh hancur akibat benturan keras kereta api tersebut. Petugas sempat mengalami kesulitan akibat jasad korban hancur dan ditambah banyaknya warga yang mengerumuni lokasi kejadian. Dengan dibantu warga, petugas kepolisian Polsek Medan Helvetia melakukan evakuasi dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara. Menurut saksi mata yang di lapangan, bahwasanya si korban ini hendak menyeberang kereta api. Dia berjalan kaki, bukan dia pakai sepeda motor. Jalan kaki, sudah diteriak warga bahwa itu ada kereta api, tapi tidak dihiraukan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Kepada masyarakat dihimbau agar berhati-hati saat berkendara dan melintasi rel kereta api. Kepada warga yang tinggal di bantaran sekitar rel kereta api untuk tidak bermain atau beraktivitas di perlintasan kereta api. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Seorang pengedar sabu-sabu diringkus oleh petugas kepolisian dari dalam rumahnya dan menyita 3 bungkus plastik sabu-sabu ukuran sedang yang baru diperoleh pelaku dari bandar narkoba di luar kabupaten.
Unit Reskrim Polsek Kuala Hilir berhasil meringkus residivis pengedar narkotika jenis sabu-sabu inisial RKT alias Roni, 41 tahun warga Teluk Pulau Luar, Labuhan Batu Utara pada Kamis sore. Dari tangan terduga pelaku, petugas menyita sabu-sabu seberat 82,81 gram yang dikemas dalam plastik klip transparan dan disimpan di dalam tas sandang kecil berwarna hitam. Pengungkapan kasus peredaran sabu-sabu ini merupakan hasil tindak lanjut dari aduan warga yang resah dengan adanya transaksi jual beli sabu-sabu di daerah mereka. Kanit Idik 1 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibda Ramadan Hilal, membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan perkara tindak pidana narkotika dari Polsek Kuala Hilir. Kami ada menerima tangkapan dari Polsek Kuala Hilir atas nama Roni Kartono Tambunan alias Roni, yang mana Roni ini merupakan residivis kasus narkotika juga di tahun 2017 dan baru keluar di tahun 2021. Barang bukti yang disita dari tersangka sebanyak 82,81 gram. Status Roni ini adalah sebagai penjual, pengedar, bandar. Sementara itu, pengedar sabu yang telah ditetapkan sebagai tersangka telah mengedarkan sabu-sabu sejak 1 bulan terakhir. Aksi tawuran antara ormas dan geng motor yang saling lempar batu dan saling serang menggunakan petasan membuat warga resah di Jalan Ring Road Medan kemarin. Aksi tidak terpuji ini yang terjadi sore hari sudah sering kali terjadi. Inilah rekaman video amatir warga yang menyaksikan aksi tawuran antara ormas dan geng motor di Medan. Aksi ini terjadi tidak jauh dari sebuah mal dan komplek perumahan warga. Dalam rekaman video amatir tersebut terlihat sekelompok remaja menyerang lawannya dengan petasan. Seakan tidak ada rasa takut, sekelompok remaja yang berjumlah puluhan orang tersebut terlihat menggeber-geber sepeda motornya dan menyerang lawannya. Sekitar lokasi terdapat batu berserakan akibat aksi tawuran tersebut. Mendapat laporan adanya tawuran, Polsek Medan Sunggal bersama unit Sabara Polda Sumatera Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan penyisiran. Dua kelompok yang terlibat tawuran telah membubarkan diri sebelum polisi datang ke lokasi. Petugas parkir bernama Fernando mengatakan aksi tawuran ini sempat membuat panik warga di sekitar lokasi. Bahkan lemparan batu dari sekelompok remaja ini sempat mengenai dua kendaraan roda 4 yang sedang terparkir. Nggak tahu Pak, soalnya tadi yang masuk kayak macam anggota ormas juga. Ormas ya? Ormas, pakai baju IPK, cuman ada masuk geng motornya juga lah. Ada termasuk geng motor, dan orang itu sebutkan nama geng motornya juga tadi. Lempar batu, bisi, pokoknya batu ke situ aja Pak tadi. Batu ke situ, lempar batu, kena mobil ada di dua mobil kena. Ada sempat ini Bang, main petasan gitu? Ada, mercon. Bang saat ini gimana Bang? Kalau sekarang udah aman lah Pak. Kejadian sekitar pukul berapa tadi Bang? Sekitaran jam 5 sore tadi lah Pak. Kadit Lantas Polsek Sunggal, Ibtu Andrea Nasution menjelaskan pihaknya akan terus melakukan patroli rutin untuk menangkal kejahatan jalanan tersebut. Tetap melaksanakan konsentrasinya yaitu kegiatan patroli 3C, ya, kejahatan jalanan, pengecekan surat mor, melaksanakan himbauan kepada pengendara untuk selalu menggunakan kunci ganda, mengingatkan kepada orang tuanya ataupun yang dituakan untuk mengarahkan atau menasihati anak-anaknya, adik-adiknya kembali jangan larut malam. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kota Pematang Siantar merasa tertipu setelah menjual tanah untuk pembangunan lahan rest area Jalan Tol Tebing Tinggi Pematang Siantar. Puluhan warga Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pematang Siantar melakukan aksi unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional Pematang Siantar. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan warga ini menuntut agar pihak BPN Pematang Siantar tidak mengeluarkan dan membatalkan sertifikat tanah yang saat ini masih dalam proses jual beli antara warga kepada pihak oknum notaris sebagai perantara dari Kementerian PUPR. Hal tersebut dikarenakan warga yang telah menjual tanahnya tidak dilibatkan sebagai panitia pengadaan lahan rest area Jalan Tol Tebing Tinggi Pematang Siantar sebagaimana perjanjian sebelumnya. Selain itu, warga juga menilai
adanya intimidasi dan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah yang dilakukan oleh para oknum notaris, di mana hal ini dibuktikan dengan telah keluarnya sertifikat kepemilikan tanah atas 6 orang lain yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pematang Siantar. Sementara tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan oleh pemiliknya. Kami ingin murni menyampaikan aspirasi semangat juang daripada warga Gurilla yang merasa dibodohi oleh oknum-oknum perantara mafia tanah ini. Kami ingin ini agar diusut tuntas. Kami ingin langsung dari pusat, langsung dari Kementerian ATR yang bertindak. Kami berharap suara kami ini didengar oleh Satgas Mafia Tanah di Kementerian ATR. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Pematang Siantar menjelaskan bahwa lahan ataupun tanah yang dimaksud dari warga yang menyampaikan aspirasinya tersebut merupakan lahan yang masih dalam objek pengadaan tanah oleh pihak BPN Pematang Siantar dan saat ini akan masuk dalam tahap kepemilikan. Untuk lahan-lahan yang tadi dalam aspirasi masyarakat, karena itu jadi objek pengadaan tanah, untuk prosesnya sekarang sudah masuk ke dalam tahapan pengumuman. Dari kelompok masyarakat juga mereka mengakui bahwa pernah dulu terjadi jual beli awal 2023 dan itu sebagian sudah disertifikatkan oleh pembelinya. Kalau yang disengketakan karena sama-sama tidak bersertifikat, untuk pengumumannya karena ada sengketa kepemilikan berdasarkan aturannya bahwa itu kita versuskan. Kalau kepemilikan biar nanti dibuktikan, mungkin itu dari kita. Sementara itu dari pengakuan beberapa warga, mereka telah melakukan transaksi jual beli lahan pada awal tahun 2023 lalu, sehingga beberapa lahan ataupun tanah tersebut telah memiliki sertifikat oleh pemilik yang baru. Pemirsa, untuk meningkatkan produksi pasca dampak perubahan iklim dan isu global yang mempengaruhi sektor pertanian di kalangan petani, maka untuk mencapai swasembada beras dan kebutuhan lokal, petani melakukan peningkatan produksi dengan sistem IP2 untuk meningkatkan produksi padi. Padi adalah salah satu sektor pertanian yang penting dan strategis, memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat dan petani di Tapanuli Utara. Dalam pengembangan berbagai varietas tanaman padi ini untuk menghasilkan benih unggul yang berkualitas, khususnya tanaman padi melalui IP2. Pergantian varietas unggul padi untuk meningkatkan indeks pertanaman seperti halnya pada pola pertanian padi, yakni IP2 petani ditaput pola tanam padi pada hamparan sawah yang sama dan dimanfaatkan untuk 2 kali penanaman dan panen dalam setahun yang sebelumnya hanya 1 kali musim tanam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara pada 2023, luas panen padi mencapai sekitar 57.877 hektar dengan produksi padi sebesar 286.684 ton gabah kering giling dan peningkatan produksi padi di tingkat petani melalui kelompok tani atau Gapoktan. Menurut Kepala Desa Hutapea Banurea, menguatkan program dan intervensi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sawah guna meningkatkan produktivitas petani. Target peningkatan produksi padi hingga 20% pada 2024 dapat terpenuhi dengan program IP2 dan diharapkan dapat ditingkatkan hingga IP4. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pesawat rombongan Haji Kloter 1 Debarkasi Medan asal Kabupaten Asahan tiba di Bandara Kuala Namu hari ini sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya jemaah haji tersebut diangkut menggunakan 11 bus Damri menuju Asrama Haji Medan.
Kedatangan para jemaah haji di Bandara Internasional Kuala Namu dalam kondisi hujan deras. 3 orang jemaah haji mengalami kelelahan dan harus mendapatkan perawatan. Sebelum keseluruhan jemaah diturunkan, ketiga orang jemaah tersebut dirawat di dalam mobil ambulans. Kedatangan jemaah haji kloter 1 disambut Kabid Haji dan Umroh Kakanwil Kemenak Sumut, Zulfan Effendi di Bandara Kuala Namu. Kloter 1 asal Kabupaten Asahan pada saat berangkat ke Tanah Suci berjumlah 360 orang dan wafat 3 orang. Kedatangan para jemaah haji kloter 1 ini berjalan dengan baik, bahkan tiba di Bandara Kuala Namu disambut dengan rahmat, ditandai dengan turunnya hujan. Dan setelah tadi landing ada jemaah 3 orang yang lelah ya. Nah, itu dibawa ambulans untuk ke asrama haji. Penyambutan kedatangan jemaah haji kloter 1 ini di asrama haji diperkirakan jam 4.30. Ya, itu nanti ada acara seremonial, laporan Pak Adil, dan juga nanti ada dari pejabat dari Keseluruhan jemaah haji asal Sumut berjumlah 8.628 orang dan sampai saat ini sudah 14 jemaah yang wafat di Tanah Suci. Ya, pemirsa, kita kembali ke Kota Pematang Siantar setelah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan lulus verifikasi administrasi bakal calon wali kota Pematang Siantar dari jalur perorangan. KPU Kota Pematang Siantar akan kembali melakukan verifikasi faktual pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota melalui jalur independen. Satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perorangan yang telah dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan dukungan akan kembali menjalani tahapan verifikasi faktual dan verifikasi berkas. Verifikasi berkas pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar akan dilaksanakan dari tanggal 21 Juni hingga tanggal 5 Juli tahun 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Muhammad Isman Batubara menjelaskan bahwa verifikasi faktual ini dilakukan sebagai salah satu tahapan terhadap bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk dapat mengikuti pemilihan kepala daerah. Verifikasi faktual ini terdiri dari pemeriksaan seluruh berkas yang menjadi syarat untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota yang maju pada Pilkada Pematang Siantar tahun 2024 mendatang. Setelah ini kita akan melakukan verifikasi faktual. Dan verifikasi faktual rencananya akan kita laksanakan mulai tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 5 Juli 2024. Sementara itu, Ketua KPU Kota Pematang Siantar mengatakan bahwa pada Pilkada tahun 2024 ini, Kota Pematang Siantar kemungkinan akan diikuti oleh satu pasangan calon dari jalur independen yang baru kali ini terjadi sejak adanya atau diperbolehkannya jalur perorangan ataupun independen pada Pilkada. Pemirsa, sebanyak 788 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih se-Kota Binjai untuk Pilkada serentak 2024 dilantik pagi tadi. Pelantikan 788 orang petugas Pantarlih tersebut dilaksanakan di 5 kantor kecamatan yang ada di Kota Binjai. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji oleh Ketua PPK terhadap seluruh petugas Pantarlih yang dilantik. Petugas Pantarlih ini nantinya akan melakukan pendataan ke rumah-rumah warga untuk memastikan data pemilih pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Binjai 2024. Masa kerja Pantarlih dimulai sejak 24 Juni hingga 23 Juli 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Binjai Anton Indratno berharap nantinya para petugas Pantarlih yang baru dilantik dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam mendata warga, khususnya untuk memastikan pemilih yang telah meninggal, pemilih pemula, dan pemilih yang telah pindah domisili. Koordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu. Ya, pemirsa, dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 berjalan dengan baik dan sukses, LPP TVRI Stasiun Sumatera Utara melakukan penguatan penyiaran termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia.
Pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 yang tengah berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum membutuhkan media sebagai penyebaran informasi kepada masyarakat. Televisi Republik Indonesia Stasiun Sumatera Utara sebagai media pemersatu bangsa melakukan penguatan internal termasuk sumber daya manusia dan perangkat peralatan guna keberlangsungan pemilu 2024 berjalan dengan baik. Ketua KPU Medan Mutia Atika mengatakan peran media merupakan mitra strategis terwujudnya tahapan pemilu berjalan dengan baik dan juga sukses. Untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 dibutuhkan media informasi sehingga KPU Kota Medan siap bersinergi dengan LPP TVRI tercapainya peningkatan partisipasi pemilih dan sosok kepala daerah yang berkualitas untuk kemajuan daerah. Sejauh ini kita belum ada ngobrol segala sesuatu yang terkait dengan informasi-informasi atau tahapan-tahapan Pilkada serentak 2024 karena KPU Kota Medan sangat berharap juga bisa menggandeng TVRI dalam konteks penyebaran informasi. Salah satu menjadi sarana penting TVRI ini menyebarkan informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Medan untuk melakukan hak pilihnya untuk datang ke TPS sehingga informasi-informasi terkait dengan Pilkada 2024 itu. Keduanya kalau boleh dibilang Sementara itu, Ketua Tim Pengembangan Usaha TVRI Sumatera Utara, Dewi Sinulingga, mengatakan bahwa penguatan penyiaran merupakan bagian yang penting sehingga mampu mewujudkan Pilkada 2024 dengan sukses. Kesiapan kita untuk menghadapi tahun Pilkada kali ini, bagaimana kesiapan dari TVRI sendiri untuk melakukan kerjasama dengan setiap KPUD, kabupaten kota, apalagi sekarang ini kan TVRI udah digital. Ada beberapa kabupaten kota yang selama ini tidak dapat menerima siaran TVRI dan kali ini kita sudah sampai kepada Sumut 5. Ya, termasuk juga di yang pada kali ini kan kita di Kabupaten Samosir. Ada beberapa di daerah Tapanuli yang kita sudah mendirikan pemancar kita sampai ke Tarutung. Sementara itu, Kepala TVRI Sumatera Utara Tahrizal optimis dengan kerjasama KPU bersama TVRI diharapkan penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Pemirsa Televisi Republik Indonesia, TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik siap mendukung pelaksanaan agenda nasional PON dan Pilkada 2024. Berjalan sukses dan juga terwujudnya pembangunan daerah maju masyarakat sejahtera. Guna mendukung agenda nasional tersebut, segenap unsur pimpinan manajemen dan karyawan LPP TVRI Sumatera Utara melakukan penguatan internal dengan melaksanakan konsinyering di Kabupaten Samosir berlangsung 3 hari. Dalam penguatan tersebut turut narasumber Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, diwakili Kabid IKP Harvina Zuhra, Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika, dan Kepala TVRI Sumatera Utara Tahrizal. TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran memiliki luas jangkauan di kawasan daerah terdalam dengan sajian informasi berbagai program siaran dan berita untuk masyarakat. Dalam menjalankan program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam mensukseskan agenda nasional PON dan Pilkada 2024 mendatang, membutuhkan dukungan termasuk media sebagai mitra strategis. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi sumber informasi strategis untuk mewujudkan program kerja Pemprovsu untuk kesuksesan berjalannya agenda nasional PON dan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Karena TVRI itu lembaga penyiaran ya, tentu dia punya sumber daya dan juga program tujuan yang sama, bagaimana mengangkat Sumatera Utara khususnya dan bangsa ini, apalagi ini merupakan event nasional ya, tentu kita sangat berharap dan juga sangat bahagia jika TVRI ikut mendukung dalam suksesnya penyelenggaraan PON ini. Kabupaten Samosir. Ketua Panitia Konsinyering Dewi Sinulingga yang juga Katim Pengembangan Usaha TVRI Sumatera Utara terus melakukan terobosan program kerja dengan menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait sehingga berdampak pada masyarakat maju dan cerdas yang mampu meningkatkan kualitas penyiaran.
yang pada kali ini kan kita di Kabupaten Samosir. Ada beberapa di daerah Tapanuli yang kita sudah mendirikan pemancar kita sampai ke Tarutung. Jadi dengan adanya pemancar kita ini nanti kita harapkan beberapa kabupaten kota yang mendapat siaran TVRI dapat bekerja sama dengan TVRI, dan ini tentunya untuk pencapaian PNBP yang sudah ditetapkan negara kepada TVRI Sumatera Utara. Kabupaten Samosir. Kepala LPP TVRI Sumatera Utara Tahrizal memastikan dengan penguatan sumber daya manusia dan perangkat teknologi digital yang dimiliki siap mendukung agenda nasional berjalan dengan sukses. Pemirsa, kami ajak Anda ke sorotan lainnya karena orang tuanya melaporkan sejumlah praktek pungutan liar dan korupsi yang diduga dilakukan kepala sekolah, anaknya ditinggalkan kelas oleh pihak sekolah. Merasa tak terima, orang tua korban melakukan protes ke kantor sekretariat sekolah. Tak terima anaknya ditinggalkan kelas oleh pihak sekolah, orang tua siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 8 Kota Medan siang tadi mendatangi pihak ke sekolah. Kedatangan orang tua siswa ini mempertanyakan keputusan sekolah yang membuat tinggal kelas anaknya. Orang tua siswa Coki Indra menuturkan alasan pihak sekolah yang tidak masuk akal soal absensi anaknya. Ia bahkan menduga sentimen pribadi kepala sekolah terhadap anaknya karena laporan korupsi dan pungli yang ia layangkan ke Mapoldasu. Dirinya merasa tak terima dengan status tinggal kelas anaknya sebab selama ini dirinya mengklaim bahwa anaknya merupakan siswi yang cukup berprestasi dengan nilai yang juga cukup baik. Sementara pihak sekolah saat dimintai konfirmasi terkait hal ini tak bersedia memberikan keterangan meski salah satu pimpinan sekolah sempat menemui jurnalis namun menghindar saat dimintai keterangan. Saya melaporkan kepala sekolah ini kan karena semua peraturan menteri dan peraturan pemerintah dilanggar. Saya sudah melaporkan kepada instansi terkait ke Polda Sumut. Pertama saya nggak mau melalui jalur hukum, Bang. Saya ambil instansi terkait, dinas, seluruhnya ke gubernuran, saya laporkan. Tapi tindakan tadi itu nggak ada. Ya jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum, ke Polda. Korupsi dan pungutan liar. Berapa itu, Bang? Sekitar 1,8 miliar. Video viral penganiayaan seorang remaja di kantor Balai Desa Tegalsari, Mandailing Natal yang sudah dilaporkan orang tua ke aparat kepolisian. Masyarakat akan membangun komunikasi baik dengan keluarga remaja tersebut demi kerukunan dan kenyamanan di desa. Di kantor Balai Desa Tegalsari, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, remaja berusia 15 tahun diinterogasi dan dianiaya sejumlah orang untuk mengakui perbuatan yang kerap meresahkan warga. Remaja berinisial FI dibawa ke kantor Balai Desa untuk menghindari anarkis dari amukan warga yang sudah geram melihat perilaku yang sudah berulang kali dilakukannya. Video viral penganiayaan remaja direkam warga membuat orang tua melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian. Kepala Desa Tegalsari Rizal Effendi mengatakan remaja yang dianiaya sejumlah orang di kantor Balai Desa mengaku berada di lokasi untuk meredam amukan massa. Persoalan ini sudah dilakukan perdamaian antara korban dengan remaja di kantor Polsek Natal. Dalam perdamaian tersebut ada 5 tuntutan warga. Yang pertama, remaja ini meminta maaf kepada korban. Kedua, remaja ini tidak akan melakukan perbuatannya di desa. Ketiga, jika mengulangi perbuatannya, remaja ini bersedia diproses hukum. Keluarga remaja ini tidak menuntut ke pihak manapun. Dan terakhir, remaja ini harus keluarga dari desa atau dibawa merantau demi keamanan dan juga kenyamanan. Di sini kami sebagai kepala aparat desa dan warga sangat menghargai laporan ini kan, dan di sini kami coba akan membangun komunikasi kepada keluarga korban, Bang, agar nantinya masalah ini tidak semakin ribet, Bang, karena mengingat kita di kampung-kampung ini, kita kampung kecil, nanti silau jadinya, Bang. Saling tidak cocok nanti antara warga kita kan. Jadi makanya kita ambil nanti itikat atau upaya untuk mendamaikan masalah ini.
Terkait laporan orang tua remaja ke Polres Madinah, pihak desa menghargai laporan tersebut. Namun warga akan berupaya untuk membangun komunikasi baik dengan keluarga korban agar persoalan video viral tersebut dapat diselesaikan secara baik untuk bertujuan menjaga kerukunan dan juga kenyamanan di desa. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Meski Provinsi Sumatera Utara secara resmi telah menyatakan mengundurkan diri sebagai tuan rumah Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas 2024, namun persiapan dan pematangan latihan tetap dilakukan oleh para atlet disabilitas. Salah satunya adalah cabang olahraga tenis meja. Meski gagal menjadi tuan rumah dalam ajang Peparnas 2024, hal tersebut tak menyurutkan semangat dan fokus latihan para atlet disabilitas tenis meja Sumatera Utara. Menggelar latihan di Gedung Olahraga Angsapura, Jalan Abdul Rahman Hakim, Kota Medan. Para atlet ini dengan serius melakukan latihan pematangan fisik dan juga teknik pukulan. Seperti yang telah diketahui bahwa cabang olahraga tenis meja disabilitas Sumatera Utara menargetkan akan meraih 4 medali emas dalam ajang Peparnas 2024 yang akan berpindah lokasi ke Solo nantinya. Namun semangat para atlet disabilitas tenis meja Sumut ini juga diharapkan dapat dibarengi dengan perhatian pemerintah Provinsi Sumut, sebab juga telah banyak menorehkan prestasi yang mengharumkan nama Sumatera Utara di ajang nasional maupun dunia internasional. Salah seorang atlet disabilitas tenis meja Sumut, Sofian, mengatakan bahwa dirinya berharap agar kiranya perlakuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat setara dan tak berbeda dengan atlet normal maupun non-disabilitas lainnya. Sama, kami membela Sumatera Utara, itu kesetaraan. Sumatera Utara ini kesetaraan belum ada, masih membeda-bedakan. Masalah bonus, normal sekian, kami yang separuhnya, padahal sama-sama. Itu, saya termasuk orang yang agak kecewa sama pemerintah, maksudnya mereka itu nggak tahu apa nggak mau tahu itu. Jujur saya agak itu, saya minta kesetaraan, kesamaan, kita sama gitu. Sementara itu, selama ini Sofian mengklaim bahwa masih terdapat sikap dan kebijakan yang berbeda-beda antara atlet normal dan juga atlet disabilitas, seperti halnya pembagian bonus hingga perhatian jelang mengikuti kejuaraan. Namun, para atlet tetap optimis akan dapat meraih 4 medali emas sesuai target di ajang Peparnas 2024 mendatang. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Batubara masih sulit mengakses sumber air bersih. Namun, keberadaan sumur pompa program pengadaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS dari pemerintah menjadi salah satu solusi sebagai sumber kehidupan. Di Kabupaten Batubara terdapat sejumlah sumur pompa PAMSIMAS yang tersebar di beberapa desa, diantaranya di Dusun 7 Desa Sidumulyo, Kecamatan Sebalai. Sumur pompa PAMSIMAS yang dikelola kelompok swadaya masyarakat ini dibangun pada tahun 2020 lalu dengan menggunakan 4 tangki berukuran besar untuk dapat menampung air warga. Air dari tangki kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga melalui pipa paralon. Untuk operasional sumur pompa PAMSIMAS, setiap warga dikenakan tarif sebesar Rp2.000 per meter kubik airnya. Kepala Desa Sidumulyo, Ramlan, mengatakan bahwa keberadaan sumur pompa PAMSIMAS ini sangatlah membantu para warga, sebab sebelumnya warga menggunakan sumur dangkal yang airnya keruh sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Ramlan juga berharap adanya penambahan sumur pompa baru agar bisa dinikmati oleh masyarakat lebih banyak. Oh, banyak sekali Pak, banyak sekali. Dulunya belum ada PAMSIMAS air bersih, sekarang sudah ada PAMSIMAS air bersih. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali buat masyarakat. Dulu kita minum aja ya, airnya yang keruh lah, yang disaring lah, yang asam lah. Setelah ada bangunan dari pemerintah PAMSIMAS ini ya, alhamdulillah sekali masyarakat. Ya, kami selaku pemerintah desa berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan ya
sumur Pamsimas Jadi air sumber bersih presenter, ini. yes. Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga, Tumini, mengaku kini tidak lagi harus menyaring air untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena air dari sumur pompa Pamsimas dapat digunakan untuk kebutuhan air minum dan memasak, serta kebutuhan lainnya. Manfaatnya, sekarang saya punya air bersih, dulunya airnya payung, agak keruh. Pakai nyaring, sekarang kan nggak pala nyaring. Nah, gitulah Pak. Jadi ini Pamsimas ini untuk apa ya Bu? Masak, nyuci, ya segalanya lah Pak. Ngepel rumah, kita pakai air itu. Orang ke air yang kami bangun udah nggak digunakan lagi, udah nggak keluar. Semuanya dari Pamsimas. Kualitas airnya gimana nih Bu? Baik. Kebutuhan air bersih menjadi sumber kehidupan sehingga diharapkan untuk bersama peduli menjaga pelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Pemirsa, pencegahan stunting terhadap anak hingga kini terus dilakukan agar generasi muda tidak kekurangan gizi dan asupan makanan yang baik. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura menggalakkan tanaman sayuran hidroponik di masing-masing kelompok di desa. Salah satu kelompok masyarakat yang aktif berbudidaya tanaman hidroponik adalah warga Dusun Fajar Bersemi, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kelompok ini memanfaatkan bantuan dari program ketahanan pangan desa untuk memanfaatkan pekarangan rumah bercocok tanam dengan menggunakan sistem hidroponik. Meski tidak memiliki lahan yang luas, masyarakat Desa Pematang Tengah bisa bercocok tanam berbagai jenis sayuran dan buah dengan hanya menggunakan lahan seluas 6 meter saja. Budidaya tanaman hidroponik ini didukung penuh oleh pemerintah desa dengan memberikan bantuan anggaran demi menjalankan program pemerintah terkait pencegahan stunting sejak usia balita. Hasil sayuran segar hidroponik ini jelas memberikan asupan vitamin yang sangat baik dan alami karena penanaman sayur hidroponik ini tidak menggunakan pupuk dan zat kimia lainnya. Cukup dengan pipa atau wadah yang dialiri air, bibit sayur dan buah bisa tumbuh dan berkembang selama 21 hingga 30 hari menjelang masa panen. Perawatan tanaman hidroponik ini juga tidak memakan waktu untuk menjaganya. Cukup dengan dilindungi menggunakan terpal atau plastik agar tidak masuk hama. Kepala Desa Pematang Tengah Nazaridin mengatakan dengan adanya kelompok petani hidroponik ini diharapkan gizi untuk balita yang ada di seputaran desa tercukupi dan bisa terhindar dari stunting. Jadi kita coba dengan anggaran dana desa ini, kita buatlah hidroponik ini, kita panggil yang ahli yang bisa memang membuat hidroponik ini supaya berkembang di masyarakat dan membantu masyarakat itu mengenai pertama ekonominya tidak lagi membeli sayur dan menambah gizi daripada anak-anak yang ada di desa kita, di Desa Pematang Tengah ini. Saya ingin juga pemerintah itu bagaimana tanaman hidroponik ini seperti kangkung ini menjajaki sepertinya mal-mal swalayan supaya barang ini bisa, barang hidroponik dari desa kita bisa masuk ke dalam mal itu. Kelompok Tani Nurhayati mengatakan untuk menanam hidroponik ini tidak susah, hanya dengan mengecek air yang mengalir, hasil panen sayuran sudah bisa memuaskan. Perawatannya nggak susah, cuma lagi kita menengok airnya lah, ngecek airnya berapa. Kalau mati lampu ya bekerja lah sedikit kita, kalau nggak dia melimpah, sayang nutrisinya. Jelas bisa, sebab kami nggak beli sayur lagi, kan jelas bantu bapak perekonomian ibu-ibu. Belum ada. Ini panen pertama. Perdana ini. Perdana, nanti insya Allah bulan-bulan kedepannya bisa dijual. Kini warga Desa Pematang Tengah bisa menikmati hasil sayur yang higienis dan rencananya pemerintah desa akan membuat minimarket sayur dan buah segar di kantor desa sehingga seluruh warga tidak perlu lagi untuk membeli di tempat yang lebih jauh. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jebolnya bendungan Pulau Payung di Kecamatan Batang Lubu Sutam mengakibatkan puluhan hektar areal persawahan terbengkalai. Kini para petani sawah memanfaatkan lahan tersebut dengan tanaman pajale berupa jagung hibrida. Hasil dari pemanfaatan lahan tersebut, petani bisa menghasilkan keuntungan jutaan rupiah sekali panen.
Terbengkalainya puluhan hektar persawahan akibat jebolnya bendungan Pulau Payung mengakibatkan lebih 2 tahun para petani sawah tidak bisa bercocok tanam. Agar lahan persawahan tersebut dapat difungsikan, para petani memanfaatkan lahan tersebut dengan tanaman pajale berupa jagung hibrida. Hasil dari menanam jagung setidaknya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mengingat saat ini petani belum bisa bertanam padi. Salah seorang petani, Ahmad Syahmuzi, menjelaskan bahwa menanam jagung merupakan alternatif dalam memanfaatkan lahan persawahan karena belum bisa mendapatkan pengairan akibat jebolnya bendungan. Ini lantaran bendungan rusak, jebol gara-gara banjir bandang. Mumpung nanti tanah nganggur kan, makanya ditanami tanaman muda, tidak bisa nanam padi. Sekarang udah tanam yang kedua kali. Hasilnya alhamdulillah masih lumayan. Ada juga lahan sendiri tapi ini punya orang. Untuk sewanya per hektar hampir 1 jutaan lah. Saat ini Ahmad Syahmuzi berharap pemerintah segera memperbaiki bendungan yang jebol agar nantinya tidak terjadi alih fungsi areal persawahan menjadi tanaman perkebunan. Pemirsa, untuk memperkenalkan Candi Sipamutung sebagai tujuan wisata peninggalan sejarah, pejabat Bupati Padang Lawas bersama Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD melakukan touring dengan mengunjungi tempat wisata di Kecamatan Barumun Tengah. Kegiatan touring disponsori Dispora Budpar bertujuan untuk mengangkat Candi Sipamutung menjadi tujuan wisata yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat sekitarnya. Setibanya di lokasi candi, PJ Bupati beserta rombongan disambut secara adat masyarakat Tabaksel dengan kain ulos oleh Camat Barumun Tengah. Dalam upaya menarik pengunjung dan melestarikan budaya di lokasi kegiatan, diadakan perlombaan pembuatan dodol menjadi ciri khas Padang Lawas, lomba menortor dan perlombaan makobar adat. Salah seorang peserta menortor merasa senang dengan adanya kegiatan seperti ini dan berharap perhatian dari pemerintah terkait infrastruktur jalan menuju lokasi candi yang dinilai tidak memadai karena kondisinya berlubang dan juga becek. Dipermudah. Kondisi jalannya cukup ekstrim karena hujan jadi terlihat becek. PJ Bupati Edi Junaidi mengharapkan dengan diangkatnya Candi Sipamutung menjadi tujuan wisata mampu memajukan daerah Padang Lawas pada umumnya dan lingkungan sekitar pada khususnya. Makanan khas unggulan dari Padang Lawas. Saya pernah sampaikan beberapa kali bahwa alame atau dodol Padang Lawas ini mungkin yang terenak di dunia ya. Nah, luar biasa ya. Dan memang dari sisi pembuatannya kita bisa lihat. Saya sendiri baru hari ini bisa menyaksikan pembuatannya. Itu lama sekali, berjam-jam. Ada yang sudah 4-5 jam ya. Jadi Ya, pemirsa, tahukah Anda bahwa delman wisata kendaraan tradisional yang ditarik oleh kuda menjadi ikon unik wisata malam di seputaran pusat kota Tarutung. Naik delman istimewa menjadi alternatif bagi Anda yang tengah libur dan ingin sekedar keliling kota Tarutung. Keberadaan dokar atau delman wisata di depan Taman Kota Tarutung menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin keliling kota di malam hari. Delman wisata ini menawarkan liburan seru menikmati kota dengan nuansa tempo dahulu. Dikelilingi oleh lampu-lampu yang berwarna-warni, delman ini ditawarkan bagi pengunjung atau keluarga saat berkunjung ke tempat ini untuk dapat menikmati suasana kota maupun keliling di sepanjang bantaran tanggul Sungai Aek Sigeaon. Untuk rutenya dari depan Taman Kota wisatawan bisa keliling mengitari pusat kota hingga ke alun-alun, kemudian kembali lagi ke Taman Kota menikmati perjalanan hingga menikmati sejuknya pemandangan alam. Salah seorang kusir yang menyediakan delman mengatakan kebanyakan penumpang delman miliknya adalah rombongan yang mengajak jalan-jalan anak kecil keliling kota bersama keluarga maupun menjadi alternatif bagi warga ataupun pengunjung untuk keliling kota. Dengan tarif yang disesuaikan dengan rute ataupun jarak yang ditempuh selama berkeliling naik delman, pada setiap malamnya biasanya delman mulai mangkal mulai pada pukul 7 malam hingga pukul 10 malam, terutama di saat hari libur yang banyak akan pengunjung.
Keanekaragaman hayati sangat penting untuk dilestarikan karena dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus sebagai penunjang utama dalam keberlangsungan hidup manusia pada umumnya. Menjaga keanekaragaman hayati juga menjadikan ekosistem stabil, sekaligus menjaga dari kepunahan yang dapat merugikan bagi makhluk hidup khususnya manusia. Keanekaragaman hayati bisa mendukung segala bentuk mata pencaharian dan penunjang kesehatan. Di Kabupaten Samosir saat ini berbagai keanekaragaman hayati dilindungi dari kepunahan sehingga tetap terjaga dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir melalui Balai Benih Ikan menjaga dan membenihkan anak ikan emas khas Danau Toba, ikan cair, ikan pora-pora, dan ikan bata. Benih ikan ini akan diberikan kepada masyarakat yang dikembangbiakkan di kolam buatan dan terpal. Untuk menjaga agar keanekaragaman ikan yang ada di Danau Toba, Balai Benih Ikan Dinas Pertanian Samosir menabur benih langsung ke Danau Toba. Selain itu, salah satu tumbuhan yang juga dijaga agar tidak punah karena memiliki manfaat baik bagi kehidupan manusia, yaitu andaliman atau yang lebih dikenal dengan merica batak, karena populasi tumbuhan ini sangat identik di kawasan hutan Danau Toba. Salah satu jenis hewan yang juga sangat dijaga agar tidak punah yaitu kambing Panarusan Samosir. Hal ini dilakukan guna menjaga ketahanan pangan dari aspek daging. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir, Dr. Kuniur Gulto mengaku berbagai cara telah dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk menjaga keanekaragaman hayati karena sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan Pulau Samosir. Ya, pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Selasa 25 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun. Perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Selasa 25 Juni 2024. Pada pagi hari berpotensi cerah berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Langkat, Binjai, Medan, Karo, Deli Serdang, Kota Pemantang Siantar, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Simalungun, Sedang Bedagai, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Kepulauan Nias, Humbang Hasundutan, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Karo, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berpotensi berawan di wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98% dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 23 Juni 2004 tidak ada. Kami himbaukan kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah sebagian besar lereng timur, pantai timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain, pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.